Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa la amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala aidan, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi bi qaulin alhamdulillah, yang mana di luar sana, di negeri Islam, di negeri Muslim, banyak terjadi kekacauan, peperangan. Tiap hari mereka mendengar dentuman bom, desingan peluru. Banyak teman sanak keluarga yang terbunuh. Namun kita di sini masih diberikan nikmat kenyamanan, nikmat keamanan, sehingga kita masih bisa menikmati sejuknya ibadah Jumat di siang ini. Ini adalah karunia besar yang patut kita syukuri. Tak lupa salam dan rindu kita haturkan pangkuan baginda kita yang mulia, yaitu Habiban al-Karim wa Nabiyyan al-Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita sekarang wujud di dunia ini. Berkat wasilah membaca sholawat kepada beliau, Nabi Adam dan Nabi dan Siti Hawa menjadi pasangan resmi menurut syariat. Berkat membaca sholawat kepada beliaulah putra Nabi Adam menjadi anak hasil nikah di dalam syariah Islam. Untuk itu, marilah kita perbanyak membaca sholawat, terlebih di hari Jumat, karena sholawat yang kita bacakan di hari ini akan ditampilkan, akan dihaturkan langsung kepada kepangkuan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya illa ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu ruhi alayya fa'rudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim membaca sholawat kepada, melainkan Allah mengembalikan ruh kepada jasad. Lalu kemudian aku diberi kemampuan untuk menjawab salam, terutama di hari Jumat ini. Marilah kita banyak membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah yang Maha menatap, Allah yang Maha tahu isi hati kita, Allah yang Maha menyaksikan, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena ternyata kelak orang yang akan mendapatkan surganya Allah, akan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ataupun bukan orang yang identik dengan ilmu yang banyak, tidak identik dengan orang yang banyak ibadahnya saja, tapi orang yang akan masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, beribadah kepada Allah, yang membuahkan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Tentunya selamat dari sifat-sifat buruk, sifat iri, dengki, hasud, takabur. Hadirin, suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah
Pada saat itu berkata kepada para sahabat, "Para sahabatku, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga." Lalu tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang jenggotnya basah, membawa kedua sandalnya, lalu dia masuk ke masjid melaksanakan sholat. Tidak hanya kali itu saja, berkali-kali menurut satu riwayat Rasulullah sampai 3-4 kali setiap duduk-duduk bersama para sahabat selalu berkata, "Sebentar lagi ada laki-laki penghuni surga akan datang, akan masuk." Ini perkataan beliau ini menyebabkan para sahabat pun penasaran siapa orang ini, sehingga Rasulullah seringkali mengatakan dia adalah penghuni surga. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau penasaran, akhirnya mendatangi rumah laki-laki tersebut. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga, "Wahai sahabat, izinkan aku untuk menginap di rumahmu karena aku sedang mendapatkan masalah di keluargaku." Kata si laki-laki ini, "Oh, mangga, silahkan." Abdullah bin Amr bin As meminta izin untuk menginap di rumah laki-laki tersebut. Sebenarnya bukan semata-mata dia punya masalah, tapi dia penasaran terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Apa rahasianya sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga padahal dia masih hidup di dunia? Ini apa rahasianya? Dan dia bukan seorang sahabat yang kabir, bukan sahabat yang masyhur seperti yang kita kenal. Abu Bakar, Umar itu adalah para pembesar sahabat. Dia tidak populer. Makanya di malam pertama Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya, menyaksikan ternyata tidak ada satupun ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Malah di dalam hati Abdullah bin Amr bin As dia terbesit, kalau begini caranya, ini lebih banyak aku ibadahnya. Aku setiap malam menghatamkan Quran, tapi dia semalam hari dia tidur dan bangun di subuh. Sholat malam hanya sedikit, 2 rakaat, kemudian tidur dan terbangun di subuh. Selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As tidak menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja. Maka di hari ketiga, hari terakhir, tapi memang satu malam atau 1-2 malam Abdullah bin Amr bin As menyaksikan tidaklah laki-laki ini membalikkan badannya ketika tidur, melainkan mulutnya selalu berucap Allah, Allah, Allah. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, memang selama 3 hari 3 malam dia tidak pernah mengucapkan perkataan kecuali adalah perkataan yang baik, perkataan yang santun, perkataan yang tepat. Akhirnya hari ketiga, hari terakhir, setelah saatnya Abdullah bin Amr bin As sesuai perjanjian dia pamit pulang. Akhirnya dia berkata, "Wahai laki-laki, wahai sahabatku, sebenarnya aku tidak ada masalah yang begitu serius di keluargaku, tapi aku sini adalah penasaran terhadap apa yang dikatakan Rasulullah SAW, karena beliau telah menyebut dengan sebutan ahli surga. Tapi selama aku menginap di sini, tidak ada satupun ibadah yang sangat istimewa." Apa kata laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut menjawab, "Begitulah aku, begitulah sebagaimana yang telah aku saksikan. Akulah begini apa adanya." Lalu apa yang emang Rasulullah berkata seperti apa? Dia menyebutku apa? Engkau adalah penghuni surga. Oh iya, alhamdulillah. Iya, tapi aku yang menjadi penasaran apa rahasianya. Tidak tahu, wallahu alam. Namun
satu mungkin yang ini menjadi penilaian Rasulullah SAW, bahwasanya aku sama seperti kalian, hatiku terkadang punya iri, punya ria, punya takabur, punya hasud. Namun ada satu yang aku tidak miliki di hatiku. Aku tidak pernah iri dengki terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada orang lain. Dan setiap kali aku berangkat untuk tidur, aku sebelum memejamkan mata berusaha memaafkan setiap siapapun yang bersalah kepadaku, yang menyakitiku. Aku berupaya untuk memaafkan mereka. Mungkin itu dua sesuatu yang istimewa, karena memang kata Rasul tadi di mukadimah khatib sampaikan bahwa orang yang masuk surga, orang yang mendapatkan ridho Allah, orang yang akan berjumpa dengan Allah, tidak identik dengan banyak ibadah, tidak identik dengan banyak ilmunya, tapi adalah orang yang berhati bersih. Banyak ilmu, tapi membawa yang mempunyai ilmu tersebut menjadi sombong, takabur, merasa paling pintar, apalagi merasa paling benar. Banyak ibadah membuat dirinya ujub, membuat dirinya sombong, merasa paling suci, merasa paling soleh. Dia rusak, amalnya itu rusak. Bukan karena amalnya, tapi karena hatinya yang busuk, sehingga amalnya pun akan hangus sebagaimana kayu bakar yang kering dilahap oleh api. Begitulah sabda Nabi, karena iri dengki itu akan memakan amal kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, baik kita ibadah, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial, senantiasa Allah bimbing untuk senantiasa diberi keikhlasan, diberi ketulusan, diberi kebersihan hati, diberi keselamatan hati. Para hadirin rahimakumullah, ada satu lagi hadis sahih di akhirat sana. Yang pertama kali dihisab yang pertama adalah seorang mujahid. Seorang mujahid ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan akhirat, "Wahai kaum mujahid, apa yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia?" Lalu mujahid menjawab, "Saya telah berjuang di jalan-Mu ya Allah untuk menegakkan kalimat Allah." Lalu apa jawab Allah? "Kadzabta, engkau bohong. Engkau berjuang di medan perang, bukan niatnya bukan untuk menegakkan kalimatku, tapi engkau berjuang di medan perang hanya ingin disebut pemberani, hanya ingin disebut pahlawan, dan sebutan itu telah engkau dapatkan ketika di dunia. Maka hari ini, saat ini, nilaimu nol, nihil, tidak apa-apa." Akhirnya yang mujahid yang layaknya masuk surga ini diseret dengan badan yang terlungkup menuju neraka. Yang kedua, ada seorang yang di dunianya belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Lalu ketika di akhirat ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kau lakukan di dunia?" "Aku telah belajar Al-Quran, aku telah mengajarkannya demi tegaknya, demi ramainya syiar agamamu ya Allah." Kata Allah apa? "Dusta. Engkau belajar agama hanya untuk dipanggil sebagai seorang ulama. Engkau belajar agama hanya demi kepentingan ekonomis, kepentingan finansial dunia. Maka hari ini dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka saat ini tidak ada sedikit pahala bagimu." Yang ketiga, seorang dermawan. Di dunianya dia senantiasa memberikan hartanya, menyisihkan sebagian rezekinya.
Lalu ketika ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan selama di dunia? Saya telah bersedekah, saya telah menyisihkan sebagian rizki yang telah engkau berikan sebagai perintah darimu, dan aku melakukan itu dengan penuh ketulusan. Aku ingin menolong orang-orang yang membutuhkan, yang nasibnya tidak lebih beruntung daripada aku. Kata Allah, engkau telah berdusta. Engkau memberikan itu semua, engkau menyisihkan sebagian rezeki itu semua, bukan untuk itu tujuannya, tapi engkau ingin disebut dermawan, ingin disebut orang yang berjasa, orang yang kaya raya, dan sebutan itu telah engkau dapatkan di dunia. Maka sekarang, hadirin, apa pelajaran dari kisah hadis tersebut? Bahwasanya janganlah kita merasa aman dengan banyaknya ilmu yang kita miliki. Jangan kita merasa nyaman dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Kalau kita belum bisa menjaga hati kita, belum bisa merawat hati kita dari penyakit manusia yang pada dasarnya memang itu adalah penyakit dasar manusia. Tapi itu bisa kita minimalisir dengan teruslah kita mengkaji ilmu agama, teruslah kita mengkaji siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Lalu kita belajar apa itu adalah qada dan qadar. Itu kita bisa dapatkan di majelis-majelis ilmu. Semoga hadirin yang hadir di sini nantiasa terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus mencari ilmu, lalu kemudian beribadah, beramal, dan berbuah qalbun salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.